tenggat waktu ini Pak, ini tenggat waktu Pak terkait Ya, hal ini. kan masih undur-undur nih. Mungkin nego tadi. Pak, ada nggak pernyataan kesanggupan dari pemerintah Filipina, Pak? Mekanisme penyelamatannya seperti apa? Ya tadi mulai dari di bawah. Kemudian kita nego. Sekarang prosesnya itu. Apakah ada teknisnya semua? Ada pasti. Jadi antara mereka lah bagaimana caranya kan nego. Apakah tidak takut akan memberi presiden? Kalau negara membayar nggak boleh, ya nggak boleh. Mereka nekan kita negara kita nggak boleh bayar. Jadi yakin perusahaannya bayar jadinya, Pak ya? Ya nggak tahu lah. Tapi jelas bukan negara. Ya, perkembangan. Lanjutkan kembali dialog bebaskan sandera 10 WNI masih bersama dengan pengamat hukum internasional Bapak Hadi Rahmat Purnama. Pak Hadi, itu adalah pernyataan dari Bapak Ria Mizard. Bagaimana bahwa ini masih nego terus, memang masih nego terus. Apa yang bisa Anda lihat dari pernyataan itu? Kalau menurut saya tentunya negosiasi adalah satu pilihan ya, karena ya kita juga ingin menyelamatkan para sandera ini. Tetapi juga kita juga harus lihat kondisinya gitu ya. Terutama dalam hal pembayaran terhadap permintaan sejumlah uang yang diminta oleh para penyandera ini, Abu Sayyaf ini. Dan saya pikir itu yang harus kita hindari gitu ya dalam hal pembayaran, baik oleh pemerintah di sini maupun oleh pihak perusahaan di mana para sandera ini bekerja gitu ya. Jadi kalau menurut saya jangan sampai ini dilakukan. Pertama karena ini tidak akan memberikan efek jera ya bagi kelompok ini. Yang kedua juga hal ini mungkin terjadi lagi di kemudian hari gitu ya. Mungkin tidak pada perusahaan yang ini, perusahaan yang berbeda, dan ini justru akan terus memberikan kontribusi pendanaan bagi kelompok terorisme ini untuk terus mereka aktif. Ya. Karena dapat suntikan dana itu tadi. Betul. Nah, perkembangan berita terbaru adalah bahwa katanya perusahaan operator dari kapal itu sendiri sudah menyiapkan 15 miliar rupiah untuk menyelamatkan juga awak kapal. Tanggapan Anda sendiri bagaimana? Ya tentunya itu pilihan ya bagi perusahaan tersebut gitu ya, karena mereka juga mempunyai kepentingan yang cukup besar ya terkait dengan kapal mereka dan juga pegawai mereka ditekan gitu ya. Keluarga pegawai dan juga ditekan oleh keluarga pegawai. Memang kondisinya memang cukup sulit bagi perusahaan ini. Jadi mau tidak mau bagi perusahaan tentunya dia akan melihat apa yang terbaik bagi mereka yang bisa mereka lakukan. Tetapi di sisi lain kondisi ini tidak hanya bergantung pada perusahaan, kondisi ini juga bergantung kepada pemerintah. Ya kan, dan pemerintah juga harus yang mempunyai peranan yang cukup penting atau peranan yang utama di dalam hal penyelesaian permasalahan ini gitu ya. Kalau hal ini diserahkan hanya kepada perusahaan tentunya ini akan menjadi masalah gitu, dan juga image pemerintah Indonesia, image pemerintah Filipina dalam hal penanganan terorisme ini menjadi menjadi akan turun ya. Image-nya gitu ya, tidak baik gitu di mata internasional, diremehkan. Jangan dijadiin sumber terus pendanaan. Betul. Jadi negosiasi dengan Abu Sayyaf ini masih terus perlu dilakukan ya? Kalau saya negosiasi memang perlu gitu ya. Pertama ini untuk mengulur waktu gitu ya, sehingga tentunya persiapan untuk tindakan-tindakan berikutnya atau untuk operasi penanganannya itu bisa dilakukan. Yang kedua adalah tentunya bagaimana untuk kepentingan terbesar adalah kepentingan para sandera ini ya, agar mereka benar-benar bisa diselamatkan tanpa ada terluka ataupun kehilangan nyawa. Itu yang menjadi penting pemikiran utama ya. Baik, sekarang kita bergabung dengan penelpon, ada pemirsa dengan Pak Heru dari Rawamangun. Selamat pagi Pak Heru. Oke, selamat pagi Berita 1, selamat pagi Indonesia. Baik, silakan langsung komentarnya Pak. Memberi ini aja analisa mungkin ya. Jadi Abu Sayyaf ini kan bagian sel dari pada waktu itu mungkin Al-Qaeda, sekarang ke ISIS gitu. Nah kemudian ISIS ini ingin menyebarkan ke wilayah Asia, ke Asia Selatan, Asia Tenggara, termasuk Asia Selatan. Nah, dari mulai di Indonesia, Thailand dan Filipina. Nah, kebetulan untuk jaringan teroris ini Filipina ini paling tua sejarahnya untuk pergerakan Islam. Untuk teroris ya, kalau di Indonesia kan baru peristiwa Bali, tapi di Filipina dari Moro sampai sekarang. Nah kemudian Indonesia mengambil sikap tidak ada pembayaran. Oke, kita hargai itu. Nah kemudian ada satu yang harus dicatat bahwa kegiatan
meningkatnya kegiatan latihan militer oleh pihak Indonesia itu bisa menjadi sinyal kepada mereka bahwa kita serius untuk membebaskan Sandra dengan tidak memberikan pembayaran. Nah, permasalahannya adalah bagaimana kita melobi Filipina. Itu satu. Kemudian tadi memang bisa dikatakan barter lah secara quote-unquote dengan kasus narkoba siapa itu kemarin. Tetapi itu bukan tidak sebanding karena kita melakukan operasi militer. Nah, harkat martabat bangsa itu apabila ada militer apapun alasannya masuk ke dalam wilayahnya apapun alasannya itu akan merendahkan martabatnya gitu. Itu udah mutlak, itu udah hukum internasional dan itu menjadi kode etik seluruh negara kecuali waktu itu Amerika ke USA ke Amerika Selatan kan narkoba Kolombia itu juga tidak bisa dia melalui sel-sel akhirnya diculiklah ada gerakan operasi militer tetapi bukan militer gitu. Nah, di Indonesia untuk ini ya pilihannya memang kita sudah menunjukkan sikap kita ini permasalahan tadi Pak dengan Filipina apakah kita bisa meyakinkan dan apakah Filipina bisa menerima. Nah itu yang menjadi masalah besar itu bagi kita walaupun secara sejarah bahwa militer Indonesia dulu disegani dan menjadi contoh oleh militer ASEAN. Nah, tapi kan sudah berubah sekarang zamannya. Baik, terima kasih Pak Heru atas komentarnya sudah bersama dengan Berita 1 TV. Terima kasih. Lanjut boleh mungkin langsung kita bahas. Kalau menurut saya ya sejarah terorisme di Indonesia pun masih cukup panjang ya. Mungkin juga sama panjangnya dengan sejarah terorisme di Asia Tenggara atau bahkan di Filipina. Tapi pada dasarnya seperti ini. Memang kalau kita lihat konstelasi politik di Filipina, wilayah selatan Filipina ini sekitar Kepulauan Sulu dan Mindanao ini memang wilayah yang kerap kali diterpa konflik internal ya. Ada kelompok-kelompok bersenjata, ada kelompok-kelompok yang menginginkan kemerdekaan, ada kelompok-kelompok yang ingin lebih otonom gitu ya dari pemerintah Filipina di Manila. Jadi ya memang kondisi seperti ini memang menyuburkan bagi kelompok-kelompok seperti kelompok Abu Sayyaf ini gitu ya. Sama halnya juga di Indonesia kelompok-kelompok yang sangat rentan terhadap konflik gitu ya, baik konflik horizontal maupun konflik vertikal seperti di Aceh atau di Poso atau di Maluku pun dahulu gitu ya, di Indonesia itu pun sangat rentan terhadap adanya kelompok-kelompok seperti ini. Jadi memang ini harus tidak hanya menjadi masalah Filipina atau menjadi masalah Indonesia gitu ya. Ini menjadi masalah Asia Tenggara. Dan seperti saya bilang tadi bahwa sudah ada deklarasi dalam hal combating terrorism gitu ya di antara negara-negara ASEAN. Dan saya kira pemerintah Filipina juga akan sangat terbuka dalam hal kerjasama baik antara militer maupun antara penegak hukum ya, kepolisian ataupun penegak hukum yang lain dalam hal penanganan terorisme ini. Dan saya pikir memang kita tidak bisa mendapatkan berita yang terlalu banyak atau informasi yang cukup detail karena ini masih dalam proses penanganan. Dan saya kira pasti ada kerjasama itu dilakukan ya antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Filipina. Dan tentunya ya, kita berharap operasi ini bisa berhasil ya. Dan saya pikir kita tidak boleh kemudian menyerah terhadap apa yang menjadi permintaan dari kelompok-kelompok seperti Abu Sayyaf ini ya, karena ini justru akan memperburuk citra kita ya. Dan menyuburkan juga kegiatan mereka nantinya. Iya, Nah, betul, pertanyaan betul. saya bagaimana jika penyelamatan ini terpaksa dilakukan secara militer? Ya. Bagaimana hukumnya? Tentunya ada beberapa standar yang harus dipenuhi gitu ya. Dalam arti dalam hal melakukan tindakan militer yang harus diutamakan dalam hal operasi ini adalah penyelamatan para sandera. Terutama mereka adalah orang-orang sivilian ya. Sivilian dalam arti mereka penduduk sipil yang memang harus dilindungi. Jadi dalam Geneva Conventions atau Konvensi Jenewa 1949 untuk prinsip-prinsip dasar ini yang harus diutamakan. Perlindungan terhadap kelompok-kelompok atau terhadap warga sipil. Nah itu yang pertama harus diutamakan ya.
Tentunya kalau pilihannya adalah operasi militer terhadap kelompok ini yang akan dilakukan oleh Filipina maupun juga mungkin bekerja sama dengan Indonesia, unsur kehati-hatian menjadi satu hal yang sangat penting, gitu ya. Karena sangat sulit kadang-kadang terhadap kelompok seperti ini untuk membedakan mana Abu Sayyaf, mana Sandra, gitu ya. Karena mereka biasanya menggunakan pakaian yang mirip atau bebas gitu, yang sama. Tapi paling tidak mereka ini kan dapat dikategorikan sebagai unlawful combatant dalam hukum humaniter internasional. Jadi tentunya operasi militer itu merupakan salah satu pilihan, gitu ya. Dan saya pikir ini harus menjadi pilihan yang terakhir ya. Dan tapi tetap penyelamatan melalui pembayaran permintaan gitu yang dilakukan oleh uang tebusan seperti ini kalau menurut saya ini tetap harus kita hindari gitu ya. Baik, nanti akan kita sambung lagi di segmen berikutnya. Tetap bersama kami pemirsa, Dialog Jurnal Pagi akan segera kembali.